untuk membiarkan orang lain beribadah sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Itu sih kalau saya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar KC People? Berjumpa kembali, kali ini giliran saya Herma Prabayanti akan nemenin KC People di tentunya KC Radio, your easy listening station. Nah, hari ini saya nggak sendiri tentunya, saya akan ngobrol intim karena kita berjumpa di program Rumit. Yang penting enggak rumit, tapi tentunya rumit ini kita mengundang tamu yang bisa membuat kita intim, lahir batin. Nah, hai, apa kabar? Sehat? Kita akan berjumpa kembali, Tiffany. Sehat? apa kabar Bu Herma? Sehat, alhamdulillah. Manggilnya Bu loh, berarti ketahuan dong usia saya. Manggil saya Herma aja ya, biar gak ketahuan. KC People biar gak tahu kalau kita. Kakak. Oh oke, kakak, thank you ya kakak, berarti saya awet muda. Oke, terima kasih Tiffany. Kita sebelumnya sempat berjumpa ya di KC TV, sekarang di KC Radio. Emang kita ya kalau sudah ada narsum KC keren pasti diundang terus. Jadi kalau kalian ngerasa kalian KC, jangan lupa like dan juga komen di bawah. Mana tahu kita bisa ngobrol di Rumit, yang penting enggak rumit. Nah, hari ini KC People kita akan ngobrol tentang living as minoritas. Susah nggak ya jadi minoritas? Alhamdulillah sampai detik ini saya belum pernah jadi minoritas, jadi saya pengen tahu gimana caranya jadi minoritas. Nah, Tiffany ini pernah jadi minoritas karena dia sempat belajar di luar negeri. Belajarnya di mana ya? Negeri China ya? Di China. Oke. Belajarlah ke negeri China. Jauh banget. Jadi minoritas di sana, biasanya di sini di Indonesia terutama di Jawa ya, di Surabaya apalagi, pasti sebagai seorang muslim beretnis Jawa itu adalah mayoritas gitu. Gampang banget hidup kayak gitu. Terus sekarang harus hidup di Cina, di Tiongkok, jadi minoritas. Sesulit apa sih? Aku tahu pasti sulit kan. Tapi sesulit apa sih, Tiffany? Sulit atau enggaknya, pertama itu karena bukan pengalaman pertama saya jadi minoritas. Karena S1-nya kebetulan di Petra Surabaya. Jadi di situ udah minoritas dengan lingkungan yang mirip lah sepertinya dengan di Tiongkok. Begitu di Tiongkok ternyata lebih minoritas lagi. Ceritanya gimana sulitnya kan? Udah kalau di Petra kan kalau boleh di ranking nih di Petra skalanya 1 sampai 10, di Petra di angka berapa dan di China di angka berapa sebagai minoritas? Di Petra angka 8,5. Oke. Tapi kalau yang di Tiongkok angka 7. Oh, sekitar 7. Sebenarnya nggak jauh-jauh beda ya, gitu. Oke. Tiffany ini perlu diketahui bahwa dia itu guru bahasa Mandarin. Saya udah ketemu 2 kali, habis ini mau kontrak deh, mau belajar bahasa Mandarin. Boleh. Biar makin jago, cuannya biar banyak gitu. Boleh. Oke, cerita tentang kesulitan. Contoh deh, sulitnya gimana sih jadi pelajar atau mahasiswa yang ada di Tiongkok, mahasiswa Indonesia Muslim terutama. Gimana sulitnya? Pertama mungkin karena kalau di Indonesia kan di kampus atau di fakultas ada tempat buat beribadah. Tapi kalau di Tiongkok tidak. Kayaknya kebanyakan universitas. Tapi ada universitas lain yang memberikan tempat buat beribadah. Sedangkan kalau universitas saya waktu itu enggak. Jadi waktu kita puasa 2019, kelas saya itu masih jam 6 sampai jam 8. Itu kan pasti kepotong, apalagi buka puasanya jam 7. Sholatnya juga kita akhirnya di hall gitu aja, sholat sendiri-sendiri. Apalagi seingat saya waktu itu cuma berdua yang puasa. Tapi boleh? Boleh, selama tidak menarik perhatian. Kalau berjamaah nggak boleh. Menarik perhatian itu asumsinya bagaimana? Menarik perhatian itu? Dilakukan berjamaah. Banyak orang lalu menggunakan speaker nggak boleh. Soalnya pengalaman 2016 itu banyak orang Indonesianya, jadi kayak short course gitu. Mereka terus di asrama padahal mau melakukan sholat taraweh dengan nyewa speaker dan sebagainya, karena kebanyakan udah bekerja kan para mahasiswa. Ditegur sama kampus bahwa beribadah itu di tempat yang sudah ditentukan oleh undang-undang, yaitu di tempat peribadatan. Kalau misalnya harus dilakukan itu tidak boleh mengganggu orang lain.
Dengan speaker itu nggak boleh. Tapi pakai mukena segala macam boleh ya? Boleh. Boleh pakai mukena. Oke. mukena. Kalau misalnya teman-temannya ya kan, ini tadi kan berdasarkan undang-undang, pemerintah, regulasi, kebijakan dan lalala lili lainnya. Kalau teman-teman gimana? Support nggak dengan ibadah puasa atau mereka ya udah sih yang puasa kan kamu bukan aku gitu? Gimana? Support banget. Terutama orang-orang yang sesama Asia Tenggara. Contoh supportnya gimana? Contoh kecil deh. Suatu kali kita pernah pergi jam 5. Ya. Itu kan saya harus sholat maghrib dulu toh. Terus saya bilang, boleh nggak kita berangkatnya nanti jam 6-an gitu. Ngapain mau sholat? Ya udah sholat aja, kita tunggu. Itu padahal macam-macam, orang Vietnam ada, orang Thailand ada. Mereka ngomong, it's okay kok, kita nunggu bisa. Gak usah buru-buru, santai aja itu. Itu benar-benar memberikan semacam kayak encourage buat diri kita sendiri bahwa oh ibadah tuh nggak susah selama kita menemukan orang yang tepat, ya kan. Sebenarnya nggak susah ya, hidup itu nggak susah, nggak rumit ya, nggak ada hidup yang rumit. Orang aja dibikin rumit, apalagi kece people, yang patah hati pasti rumit, makin rumit. Oke, sekarang oh iya lupa deh, saya ngasih tahu ya, kita sekarang sudah tetap jaga protokol kesehatan meskipun nggak pakai masker, tapi kita jaraknya 1 meter. 1 meter. Tadi udah konsultasi sama dokter cantik yang bilang kalau 1 meter dropletnya nggak sampai sana kok, jadi aman dan nyaman. Oke guys, kece people, tadi sudah ngobrol tentang teman-teman support. Puasa itu artinya menahan lapar, gitu kan? Terus susah makan. Nah, cari makannya susah enggak ya? Soalnya gini, ini cerita dulu ya. Dulu waktu ini cuma wisata, kan kalau tinggal lebih lama ya. Saya pernah wisata ke beberapa negara yang susah. Tidak banyak muslimnya. Contoh Amerika kala waktu awal-awal sering-sering bom Bali itu kan susah nih orang Indonesia ke sana. Nah, itu mau makan itu susahnya minta ampun. Akhirnya sering makan mie instan, roti segala macam. Nah, kalau di situ gimana? Susah nggak makan? Kalau makan kebanyakan, universitas di Tiongkok itu udah memberikan fasilitas kantin khusus yang halal. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi sayangnya makanannya kayak rasanya itu aja. Jadi kita dinikmati dong, harus dinikmatin. Tapi ternyata kurang bisa menikmati. Bisa menikmatin. Pertama menunya sama terus karena di kantin ya kan. Terus nggak ada rasa Indonesianya sama sekali. Terus nasi juga beda sama orang Indonesia. Jadi kebanyakan udahlah kita masak sendiri. Kalau nggak malas loh ya ini. Kalau nggak malas. Tapi kalau di kantin banyak tugas juga kan pasti males ya. Iya banyak tugas. Belum lagi masak kan nggak cuma masak, bersih-bersih dan sebagainya gitu. Jadi agak ribet. Berarti solusinya? Solusinya adalah menurut saya bisa beli makanan fast food yang halal. Ada tapi banyak. Ada, kalau di Shanghai ada beberapa kebab itu dia halal. Mahal? Cukup terjangkau. Kalau nabung. Berarti ini kalau mau makan nggak membosankan itu ya harus nabung syaratnya. Susah ya ternyata hidup. Tapi banyak banget kok. Semakin besar kotanya, semakin banyak pilihannya. Kayak tempat saya dulu itu jarak 1 kilometer ada 4 resto halalnya. 4 resto halal. Ya, dan alhamdulillah ya. Tapi kan aku ngelihat ibadahnya agak rumit. Terus makan juga agak ribet. Gimana sih caranya itu bikin simple, nggak rumit? Bikin simple mungkin pertama nggak usah banyak overthinking gitu. Overthinking bahaya banget. Kece people, emang. Coba jangan banyak overthinking ya kan. Terus lalu dijalani harus pede. Kita harus pede, walaupun pakai jilbab, tunjukin kalau kita orangnya juga pede dan baik. Jadi bukan eksklusif, kan banyak orang yang terlihat eksklusif karena dia menggunakan jilbab terutama ya. Coba bersikap biasa aja, nyemana bahasa Jawanya. Nyemana. Terus dinikmati, nanti orang akhirnya juga lebih respect. Ya, seperti itu. Respect. Apakah sulit membuat teman-teman yang menggunakan baju dengan identitas Muslim ini direspekin oleh orang di sana? Kita harus yakin dulu kalau nggak semua orang paham dengan apa itu jilbab, ya kan? Ada orang juga pernah, pengalaman saya itu tiba-tiba tanya, kok kamu pakai jilbab sih? Waktu itu emang agak panas suasananya.
cuacanya panas. Di dalamnya jilbab itu ada apa? Anak kecil harus pakai jilbab enggak? Tanya terus sampai malah teman-teman saya yang orang Korea malah ngelindungin gitu. Udah nggak usah dijawab. Tapi saya yakin mereka penasaran. Cuman pengen tahu aja kan ya Pengen tahu. mungkin. Terus Itu tinggal dijawab aja yang bisa mereka pahami. yang penting ilmu agamanya juga harus kuat dong, Say. Itu baru saya sadari waktu ke Tiongkok. Beneran Kak. Oke, itu yang harus disadari. Oke, kalau gitu ya, ini harus disimpan setelah jeda terkait dengan ilmu agama juga harus relevansi nggak sih sama kondisi minoritas kita. Kadang-kadang kondisi minoritas membuat kita ditembak sana sini, dibombardir pertanyaan sana sini, terus kita nggak siap jawab. Kalau saya dulu pertama kali menggunakan hijab barusan sih suka ditanyain fatwa-fatwa dan lain sebagainya. Kagak bisa, ikro aja saya bisanya ya kan, jadi bingung. Nah Kece People, kalau Kece People pernah ada di kondisi minoritas, boleh dong memberikan komen di bawah di kolom komentar, karena di kolom komentar nanti ada banyak sekali jawaban dari teman-teman kreatif yang wajib menjawab. Jangan lupa ya teman-teman kreatif yang di sana wajib menjawab. Oke, kita harus jeda dulu. Kita harus jeda sambil mikir ya pertanyaan apa ya yang sudah dipelajari. Surat-surat apa yang udah dihafal aku Ini berat nanti. nih. Nah, berat kan? Tapi nggak rumit kok. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cak Hasan, Rektor Universitas Negeri Surabaya, mengucapkan selamat dan sukses atas rebranding Radio Unesa menjadi Kece Radio. Ini keren, semoga Kece Radio mampu menjadi media edukasi, informasi, dan hiburan bagi sivitas akademika, Unesa dan seluruh masyarakat yang ada di Jawa Timur maupun nasional. Kece Radio, your easy listening station. Unesa, satu langkah di depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kece Radio. Kece Radio. Hai Kece People, kita kembali lagi bersama saya Herma Prabayanti, your easy listening station, tentunya di Kece Radio. Dan kita tetap menjaga protokol kesehatan karena kita berjarak lebih dari 1 meter jadi droplet aman. Oke, tetap jaga kesehatan ya Kece People, karena itu penting kita supaya menekan angka penyebaran COVID-19. Sambil kita berada di suasana-suasana yang biasanya kalian mungkin berada di tempat yang mayoritas karena mungkin etnis Jawa ada di Surabaya, terus kemudian seperti saya Muslim ada di Surabaya. Kalau mau sholat musola ada, setiap mall ada musolanya, terus kemudian setiap kampus bisa sholat seenak-enaknya gitu. Tapi nggak semua teman kita begitu, ada juga teman kita yang minoritas begitu kan. Nah Kece People, kita masih membahas di program Rumit yang penting nggak rumit, masih bersama dengan sahabat saya yang cantik Jolita Tiffany Kori. Oke, Tiffany Kori yang sempat 2 kali terjebak dalam suasana sebagai minoritas. Yang pertama kuliah S1 di salah satu perguruan tinggi swasta, sebut saja Petra ya, biar nggak ribet. Oke, yang kedua sekolah di Tiongkok. Kalau saya dulu Tiffany itu sempat di Indonesia nih, padahal daerah Indonesia Timur, daerah Nusa Tenggara itu yang 90% agamanya Katolik di sana, sementara saya harus bekerja di sana sebagai Muslim. Itu agak susah sih sholatnya begitu. Jadi kita terpaksa sholat di
parkiran mobil karena nggak ada tempat untuk sholat. Tidak semua orang berkenan private propertinya dibuat sholat kan gitu. Nah, terus kemudian sebagai orang minoritas tentu saja menimbulkan banyak pertanyaan-pertanyaan gitu. Ada cerita anak saya itu sekolah di sekolah minoritas gitu, sekolah sebut saja international school gitu yang orang Islamnya cuma dia gitu. Dua waktu itu, satunya bule yang tentu saja mungkin gaya hidupnya belum Islami begitu. Banyak pertanyaan pada saat dia puasa, pada saat dia harus berwudu, pada saat dia harus sholatnya di UKS dong. Oke, itu banyak pertanyaan, itu anak kecil SD dan di setiap pulang dia selalu membawa pertanyaan ke saya, Bun, saya harus jawab apa ya apabila teman saya bertanya seperti ini begitu kan. Nah, apakah Tiffany pernah terjebak dalam situasi seperti itu dan bagaimana mengatasinya? Nah ini menarik banget pertanyaannya. Betul banget, jadi ada beberapa orang yang seperti yang saya bilang tadi kurang paham dengan Islam. Ada yang tanya kayak puasa. Yes. Puasa itu kenapa harus dari matahari terbit sampai matahari terbenam? Terus tujuannya apa? Gitu. Saya kembalikan lagi, jangan kasih dalil sih kalau saya. Oh gitu, nanti terjebak sendiri ya? Benar, karena paham dengan kemampuan pribadi. Saya kembaliin, puasa itu supaya kita lebih empati sama orang yang susah makan. Oh, terus akhirnya mereka kalau misalnya lewat logikanya mereka yang tidak terlalu agamis lah istilahnya, mereka bisa nerima, oh ternyata Islam tuh humanis ya, gitu. Gak cuman memikirkan diri sendiri tapi memikirkan orang lain. Terus kayak jilbab gitu, ada yang tanya, kok pakai jilbab sih? Saya bilang kalau ini sebagai penghargaan buat perempuan, gak semua orang bisa lihat loh kayak permen. Jadi saya lebih banyak pakai analogi. Kalau permen, saat permen itu dibungkus sama enggak, kira-kira milih yang mana ya? Ya milih yang dibungkus sama, perempuan juga kayak gitu. Itu caranya Islam buat melindungi perempuan. Kalau pakai dalil ribet, mereka ngerasa digurui nanti. Jadi malah nggak respect sama kita ya. Meningkatkan respect mereka selain menimbun ilmu-ilmu agama dan analogi-analogi itu, kira-kira attitude seperti apa yang harus kita pancarkan? Attitude apa yang pancarkan? Pertama, jangan kebanyakan julid sama komen, jangan. Sungguhan. Tapi itu bawaan orok loh ya kadang-kadang, apalagi semakin tua, semakin mature, seperti saya semakin emak-emak, julid itu semakin meningkat. Gimana cara mengatasinya biar enggak julid? Kalau di Indonesia saya juga julid, kebawa orang Indonesia, julid nih, kamu kok gitu sih, kamu kok gitu. Tapi kalau di Tiongkok, kebetulan saya satu asrama sama orang Korea. Jadi itu di kulkas kita numpuk, sebelah sini air putih, sebelah sini bir semua, wine apa gitu. Saya nggak pernah ngomong, kok kamu minum wine sih? Nggak komen, udah terserah dia. Akhirnya dia juga kayak gitu, bukan urusan. Menurut saya itu sih yang penting. Karena ada di universitas lain itu, ada salah satu mahasiswa yang cukup senior Indonesia, dia tuh suka ngingetin teman-temannya. Ayo kamu sholat loh, ojo minum, jangan makan makanan yang non halal. Terus sama orang yang luar negeri, kenapa sih kamu kok nggak mau menghormatin kita dan sebagainya. Itu kan kesannya kayak mereka bukannya makin respect sama mahasiswa itu, tapi kayak lapus arek iki, kalau kata orang Jawa kan gitu. Jadi menurut saya belajar dari pengalaman itu, saya pikir ya udahlah, stop komen-komen. Saya sih menangkap ada satu kata yang tepat dan selalu digadang-gadang, selalu dibuat meme, selalu digunakan oleh para pejabat dan politikus-politikus itu untuk menggapai suara-suara banyak, adalah toleransi. Betul. Toleransi. Nah, toleransi, kata toleransi ini kadang-kadang sebenarnya cuma satu kata, tapi maknanya selalu dibuat rumit sama orang-orang. Nah, kalau toleransi menurut seorang Tiffany seperti apa? Nanti saya takut dipikir kampanye ini. Gimana? Gak apa-apa, mana tahu mau jadi caleg abis ini, Bu RW dulu baru caleg saya. Mulai dari bawah dulu ya. Menurut saya toleransi itu untuk membiarkan orang lain beribadah sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Itu sih kalau saya. Jadi ya kalau misalnya mereka mau merayakan hari raya silahkan. Selama kita nggak mengganggu, itu menurut saya sih toleransi. Menjadi minoritas tidak hanya di dunia nyata. Kita kalau ngomongin dunia nyata sekarang udah basi ya, karena kita kan sudah migrasi ke dunia maya, ke dunia digital. Nah, jadi minoritas di dunia digital tuh bisa ya, bisa dan ada. Pernah merasakan nggak kondisi itu? Misalnya teman-teman circle-nya adalah teman-teman yang non-muslim misalnya, atau etnis berbeda gitu.
misalnya di Iya. grup WhatsApp atau apa yang harus kita tanamkan di situ, karena itu lebih sensitif ya. Karena di grup WhatsApp misalnya, grup WhatsApp itu banyak kemudian yang non muslim. Terus kemudian kita masukin quote atau apa yang seolah-olah Nyindir. iya gitu. Itu kan jadi rame ya, jadi ribet. Nah, ada tips nggak sih Tiffany? Pasti punya circle yang seperti itu ya. Ada betul. Ada beberapa circle yang betul-betul saya yang muslim aja kayak Oke, gitu. wow, itu sulit sekali pasti. Gimana? Saya punya anggapan bahwa saya nggak mau ngomentarin yang bukan agama saya. Oke. Ataupun agama saya sendiri saya nggak komentar. Jadi misalnya mereka ngomong kayak, kebetulan teman-teman juga sangat toleran ya, karena Iya. udah kenal 4 tahun kuliah gitu. Mereka nggak mau membahas masalah agama. Jadi sekalian kita udah ngomong nggak usah lah bahas-bahas yang kayak gitu. Oke. Jadi menurut saya yang penting saling menghormatinya adalah jangan mengurusi agama orang lain kalau saya. Gitu. Terus mereka juga bahasnya memang nggak membahas yang menyinggung-nyinggung. Kita harus filter sendiri sih diri kita. Nah, caranya? Caranya misalnya nerima kan, ada WA keluarga kan kebanyakan mungkin satu agama ya. Ya. Kalau misalnya menyinggung udah ditahan diri. Mm-mm. Oh ini nggak usah lah di-share ke orang lain. Oke, menahan diri. Menahan diri itu juga salah satu hal yang agak susah ya. Karena kayak sekarang ada artis copot jilbab misal, netizen langsung deh komen sana sini. Atau artis pakai hijab, udah siap kah, udah bisa ta, bla 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 segala macam. Nah, bagaimana sih cara menahan diri supaya nggak komen di dunia maya itu? Ya. Kan bisa menahan diri nih, nggak mengomentari hal-hal yang berbau agama. Nah, mungkin bisa sharing tips-tipsnya ke Kece People itu. Susah ya, saya takut menyinggung orang-orang yang suka ngomong kayak gitu. Nggak soalnya. apa-apa, mereka kan biar mungkin teman-teman yang suka komen, jangan terus nggak komen ya di YouTube kita ya, tetap komen loh say, jelek nggak apa-apa, nyindir nggak apa-apa. Kalau kita mah tahan, tapi kalau yang lain nggak tahu. Nah, buat orang-orang yang nggak tahan itu bagaimana? Kalau kita tahan ya, catat ya Kece People, gimana? Saya selalu mikir bahwa saya nggak 100% tahu kehidupan orang ini. Oke. Itu yang betul-betul saya pegang. Jadi saya nggak mau ngejudge orang ini kayak gimana. Jangan menjudge orang. Jangan ya. menjudge orang. Terus kita juga harus lihat ya keadaan kiri kanan. Kalau misalnya dunia maya salah ngomong apa, itu kan sekarang sudah ada undang-undangnya. Jadi kita harus lebih aware sama lingkungan sekarang. Lingkungan sekarang lebih aware dan Kece People seringkali ingin menjadi kritis itu tidak sama dengan rese ya. Kritis dan hate speech ya. Iya, hate speech sama kritis itu beda. Oke, cara membedakannya bagaimana? Hate speech kalau sampai menyakiti orangnya itu hate speech menurut saya. Kalau kritis? Kritis biasanya harus ada sarannya dong, ya kan? Oke. Kritis doang tapi nggak ada sarannya, menurut saya itu nggak benar. Menurut saya. Itu ya Kece People, bedanya antara kritis dan hate speech. Itu memang tirainya tipis banget, tapi kadang-kadang teman-teman, kan saya mau kritik membangun. Kalau kritik membangun harus ada sarannya. Betul. Itu dari Tiffany bahwa nggak sembarangan loh kita ngomong dan harus mengendalikan diri. Toleransi itu penting karena toleransi itu bagian dari kehidupan dan seringkali digadang-gadang Indonesia punya toleransi yang tinggi. Tentunya kalian sebagai Kece People yang sangat kece nggak mau dong menjadi korban hate speech. Nah, kalau nggak mau jadi korban, jangan juga jadi tersangka atau pelaku. Oke, next di segmen berikutnya Tiffany bakal cerita susah nggak sih pakai hijab di sana, gerah nggak sih, terus kemudian jadi kemudian apa ya, nggak nyaman nggak sih. Nah, kita akan dapat bocoran yang paling sensitifnya, termasuk bagaimana ya pas waktu itu udah nikah? Belum, apa ada pacar di sana? Pengen tahu kan? Kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Bambang Yulianto MPD, Wakil Rektor Bidang Akademik. Saya mengucapkan selamat dan sukses atas rebranding Radio Unesa menjadi
KC Radio. Semoga KC Radio mampu menjadi media edukasi, informasi, dan hiburan bagi seluruh sivitas akademika UNESA dan masyarakat umum. KC Radio, your easy listening station. UNESA, satu langkah di depan. KC Radio. KC Radio. Baik, kita kembali KC People di program yang tentunya seru banget, rumit, yang penting gak rumit, bersama KC Radio, your easy listening station. Masih bersama saya Herma Prabayanti, ini segmen terakhir. Mungkin teman-teman 2 segmen tadi belum sempat mengulik-ngulik hal yang sangat intimate dengan Tiffany Kori, narasumber kita pada hari ini. Nah, kalau masih penasaran boleh dong Anda chat-chat di kolom komentar. Oh ya, jangan lupa like and subscribe. Kita juga masih menjaga protokol kesehatan dengan berjarak lebih dari 1 meter. Jadi gak ada droplet dong yang mampir di orang lain. Oke, KC People. Tadi di segmen sebelumnya Tiffany udah janji ke saya akan lebih terbuka dengan KC People. Gini, kalau biasanya umat muslim itu kan kalau di luar negeri jauh dari orang tua dong. Benar. Butuh sandaran hidup dong. Nah, udah ketawa. Saya cuma bilang sandaran hidup loh KC People, langsung ketawa. Oke, sandaran hidup gak harus perempuan dong. Kadang-kadang kan yang penting kan memahami kita ya kan. Nah, bagaimana cara menjaga diri agar sandaran hidup gak geblak ke belakang gitu ya? Geblak ke belakang. Sempet deket-deket sama cowok-cowok di sana kah? Ini agak menyedihkan jadinya. Curhat nanti. Oke, boleh dong kalau sama kita curhat. Jadi awalnya saya mikir kayak gitu. Oke lah, nanti kuliah ketemu sama banyak orang ya kan. Ternyata untuk khusus jurusan saya itu mata kuliah selama 2 tahun dimampatkan jadi 1 tahun. Oke. Jadi akhirnya nggak ada kesempatan untuk menyandarkan main-main, hidup atau cari kenalan lirik sana sini nggak ada karena kuliahnya Senin sampai Sabtu. Oke. Nah itu juga sampai malam sampai jam 8 jam 9. Cuman memang kita di situ kalau misalnya mau cari orang Indonesia lebih enak, cepet deketnya. Oke. Karena kan budaya sama, pola pikirnya kurang lebih juga mendekati. Jadi banyak lah cinlok-cinlok tuh banyak banget. Termasuk Tiffany? Seperti itu tadi kondisi kuliah saya tidak memungkinkan untuk cinlok. Oke, berarti aman ya untuk urusan kasmaran-kasmaran dan romansa-romansanya. Ketemunya sama buku terus. Ini belum Agak berhasil membuka nih saya kayaknya. Oke, mungkin bukunya ada pemberian dari mister tertentu ya, bisa aja kan berkomunikasi lewat buku. Enggak ya, saya masih berusaha loh ini. Itu drama banget. Oke. Kehidupan realitas saya nggak kayak gitu. Oke, baik. Itu film Korea ya kayaknya, drakor. Yang diselip-selipin suratnya di buku gitu kan. Sayangnya enggak, sayangnya. Pengennya begitu ya padahal. Oke, kalau misalnya pakai hijab, itu kan agak bagi beberapa orang, bagi kita yang udah biasa, tapi itu nggak apa-apa. Tapi bagi beberapa orang kayak kayaknya gerah deh gitu. Ngerasa nggak sih di sana ada keterbatasan dengan menggunakan hijab dan lain sebagainya gitu? Kalau waktu musim dingin malah jilbab jadi keuntungan. Soalnya langsung diberikan penutup kan. Apalagi waktu itu sempat pergi ke Harbin yang benar-benar dingin banget, itu sampai telinganya orang-orang merah dan sebagainya. Kita yang berjilbab enggak. Jadi keuntungan kalau musim dingin. Nah, waktu musim kemarau gimana? Cari yang gampang aja sih, yang Paris-Paris. Sorry, berapa suhunya di sana kalau musim panas?
Musim panas sampai Celcius. 39-40. Oke, nggak terlalu panas lah ya, sama kayak Porong kali ya. Panas Bu. Ini apa anginnya panas? Oh, anginnya panas. Anginnya panas. Oke, sehingga kita harus pintar-pintar milih baju. Milih baju, dan jilbab kan sekarang jenisnya banyak banget. Kita tahu jenisnya banyak banget, jadi bisa milih yang sesuai sama kita mana. Oke. Ini tadi ngobrolin masalah cara bergaul, kemudian cara berpakaian. Sebenarnya kalau kita mau ke luar negeri, belajar di luar negeri gitu ya, ini tentunya karena Kece People mungkin ada beberapa yang pengen lagi berburu beasiswa ke luar negeri, tentunya harus adaptasi. Apalagi kalau di negara-negara yang minoritas begitu, seperti di Tiongkok atau mungkin di Amerika atau di negara-negara Eropa yang mayoritas non-Muslim gitu. Mental apa yang harus disiapkan? Mental yang harus disiapkan, pertama toleran penting. Toleran. Terus yang kedua untuk tidak mencampuri hidup orang lain. Di Indonesia susah sih, saya yakin itu. Pertama, Karena kita gotong royong, gotong royong, masalah orang juga dibuat gotong royong. Bener nggak Kece People? sana sini ngomen gitu ya. Tapi kalau misalnya di luar negeri itu betul-betul beda kan budayanya. Kita udahlah nggak usah ngurusin orang, menurut saya gitu. Terus yang kedua mentalnya adalah mental kalau harus percaya diri sih menurut saya. Itu penting banget kalau misalnya kita terutama perempuan gitu. Terus ada hal kriminal dan sebagainya. Kalau kita percaya diri, orang itu akan ngerti, oh kuat nih cewek gitu. Jadi saya nggak mau kelihatan maksudnya apa ya, kayak lolo atau bingung. Saya harus tanya, kalau misalnya tanya pun saya nggak boleh kelihatan lemah ya. Jadi saya harus percaya diri, ini maksudnya gimana atau apa, karena kan terutama di Tiongkok mereka ngomongnya kan banter-banter. Saya nggak mau kalah ngomong banter dong. Oh, teriak-teriak juga di sana? Saya balik juga ngomong, nah ini gimana maksudnya gitu. Jadi memang harus mengikuti, adaptasinya harus bagus gitu. Karena pasti kita yang bahasanya itu harus mengikuti tempat yang kita tinggali ya gitulah analoginya. Adaptasi lah ya, daripada susah-susah. Adaptasi itu memang hal-hal yang agak-agak sulit gitu. Kalau pesan buat teman-teman gitu yang hidup di minoritas, tidak hanya di luar negeri, mungkin dia keluarga kecilnya dia menjadi minoritas, bukan hanya hal agama misalnya, hal-hal lainnya begitu. Sebenarnya membuat mereka kemudian tidak betah. Oh ya, pernah nggak sempat di satu titik di sana, aduh aku nggak betah deh kayaknya, aku stres deh gitu. Sempat nggak? Waktu makan sih. Betul pingin banget makanan Indonesia gitu. Itu pertama kan semester pertama kayak gitu. Begitu nanti pulang langsung nyiapin. Itu benar-benar momen yang jauh dari orang tua, makan juga nggak enak. Akhirnya solusinya bawa ikan asin atau sambal gitu supaya lebih terasa Indonesia di sana. Saya yakin juga teman-teman yang ada juga yang kuliah di luar negeri nonton ini, mereka akan ngerasain banget. At least Indomie lah disiapkan. Penting itu Indomie disiapkan. Di sini nggak boleh ini ya, katanya kebanyakan vetsin, tapi kalau di sana yang bikin kangen ini ya. Iya betul, yang bikin kan baunya aja udah bikin kangen soalnya. Saya aja yang diet kangen. Baik. Iya, tadi pesannya gimana ya ke teman-teman yang memang hidup di minoritas gitu, mereka harus seperti apa gitu? Pertama, kita walaupun minoritas, kita boleh belajar yang mayoritasnya apa. Jadi sebelum berangkat ke luar negeri, contohnya ada teman yang mau kuliah ke Eropa atau sebagainya, kita pelajari dulu, oh orang Eropa tuh kayak gini. Wajib tahu ya. Wajib tahu dulu supaya nggak kaget banget. Pasti nanti di sananya kaget. At least kalau kagetnya itu 10, tapi kalau udah belajar 8,5, 8. Jadi harus dipelajari dulu, terus memahami, empati lah sama orang. Walaupun kita minoritas, jangan minoritas akhirnya minta aku harus dipahami terus, kita juga harus pahami yang mayoritas. Program ini kan kerjasama antara Kece Media dengan SMCC. SMCC tentu saja sangat concern sama mental health gitu. Jadi kadang-kadang kita hidup di minoritas itu sempat down, sempat depresi, kemudian ya ada beberapa yang sampai gangguan mental begitu. Mungkin ada cerita, mungkin bukan Tiffany gitu, ada teman atau ada cerita gitu. Nah, bagaimana membuat kita supaya tidak terjebak dalam disease atau penyakit mental akibat menjadi minoritas? Benar. Jadi kebetulan teman saya juga kayak gitu. Dia dapatnya ini diputusin sama
calonnya. Jadi dia kuliah di Jepang, diputusin sama calonnya, stres banget. Nah itu dia pupuk terus, maksudnya disimpan dan nggak minta bantuan sama teman-temannya. Jadi teman-teman Indonesia lainnya nggak tahu, profesornya nggak tahu. Akhirnya dia bahasanya kayak terperangkap sama perasaan dia sendiri. Begitu dia dapat kayak diberitahu temannya, kamu harus ngomong sama kita kalau butuh bantuan. Nah itu akhirnya dia baru ngomong. Menurut saya diri sendiri harus mengakui, oh ternyata saya mengalami ini dan saya butuh bantuan orang. Itu sih yang penting. Dengan kayak gitu akhirnya kan bisa terurai pikirannya. Jadi harus di-clear ya? Harus di-clear. At least mengakui lah, oh saya butuh bantuan kok. Satuan Mitigasi Krisis Center juga mungkin bisa membantu teman-teman mahasiswa UNESA yang memang mungkin terjebak atau terperangkap dalam masalah, bisa kontak teman-teman SMCC karena mental health ini harus diurai gitu. Karena bisa saja mungkin tugas kebanyakan dari online ke dari offline ke online itu kan juga bikin kita stres, jauh dari pacar, tadinya kesepian segala macam. Nah, teman-teman SMCC punya cara-cara atau trik-triknya begitu kan? Bener ya dokter ya? Gitu, ada dokter di belakang sana yang akan membantu teman-teman UNESA yang tentu saja bisa membuat kita sehat jasmani rohani. Karena perlu tahu KC People bahwa kesehatan itu nggak cuma fisik, kita kelihatan bugar segala macam, tapi kalau depresi, mental health kita terganggu, otomatis semua terganggu. Kuliah terbengkalai, nggak kelar-kelar, dimarahi orang tua, makin stres, iya kan? Benar. Oke Tiffany, pesan singkat untuk teman-teman supaya tetap bisa menjaga kesehatan mental apa? Silakan. Pertama, cari hal yang kamu suka dulu. Kalau hal yang kamu suka, nanti kamu merasa lebih refresh, maka ada recharge, ada energi baru untuk melakukan hidup selanjutnya. Gitu. Jadi menurut saya, temukan hal yang kamu suka, bikin kamu happy, prioritaskan diri sendiri supaya semangat untuk menjalani hari. Semangat untuk menjalani hari. Thank you banget Tiffany, semangat terus dan sukses terus. Terima kasih sudah mengundang saya juga. Terima kasih, alhamdulillah udah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukannya Tiffany, dan juga terima kasih Dr. Santi yang selalu membantu kita mendatangkan narasumber yang kece-kece. Tentunya program Rumit yang Penting Gak Rumit ini kerjasama antara KC Media dengan SMCC, Satuan Mitigasi Krisis Center. Kalau Anda punya masalah kesehatan mungkin bisa dikoordinasikan atau dikomunikasikan dengan kita, bisa Anda menuliskan persoalan-persoalan Anda di Instagram kita, bisa Instagram SMCC, bisa kemudian juga bisa memberikan komentar di kolom komentar di bawah ini. Mungkin persoalan-persoalan Anda bisa kita urai atau kita bahas di Rumit, akan didatangkan oleh pakarnya, oleh Dr. Santi, dan akan membantu kita semua menyelesaikan masalah sehat walafiat. Sehat selalu, cinta kalian KC People. Sampai jumpa, jangan lupa like and subscribe, kemudian bagikan video ini supaya banyak yang nonton, kita makin kece, makin beken. Bye bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Tiffany. Terima kasih Bu. Aku bagus gak sih? Gak usah, gak apa-apa lah.